Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab pertama di kelas 12, yaitu tentang statistika. Nah, karena ini merupakan awalan, maka kita pertama-tama melihat dulu peta konsep dari materi yang akan kita pelajari supaya ada gambaran secara menyeluruh. Nanti setelah materi ini kita belajar apa gitu ya. Jadi perlu tahu peta konsepnya seperti apa. Statistika yang dipelajari adalah tentang pengukuran, yaitu ada dua, ada ukuran pemusatan dan nanti juga ada ukuran penyebaran data. Untuk yang ukuran pemusatan data, saya rasa sudah familiar di telinga kalian semua karena ini sudah dipelajari di kelas 3 SMP dulu, yaitu ada min, median, dan modus. Kemudian untuk yang ukuran penyebaran data ada jangkauan dan simpangan. Nanti juga ada kuartil, tapi kuartil hampir sama dengan median, jadi tidak saya tuliskan di sini. Nah, yang berbeda dengan materi pada saat SMP adalah kalau di SMP yang kita pelajari adalah data tunggal yang disajikan secara satu persatu, sedangkan untuk yang di SMA adalah data kelompok, yaitu dimana datanya disajikan dalam bentuk tabel dan yang diketahui adalah interval, dalam bentuk interval. Jadi misalkan untuk data berat badan, ya tidak satu persatu berat badan itu didata, misalkan yang berat badannya 85 ada berapa anak, berat badannya 80 ada berapa anak, tidak seperti itu, tapi berupa rentangan. Jadi misalkan berat badan 40 sampai 50 sekian anak, berat badan 50 sampai 60 ada sekian anak, seperti itu. Nah, itu ada caranya sendiri untuk menentukan min, median, modusnya, juga jangkauan dan simpangannya. Kemudian di sini untuk pengolahannya ada pengumpulan data, tapi ini hanya sebagai ya teori saja ya. Pengumpulan data di sini kita mengenal istilah populasi dan sampel. Kemudian setelah data dikumpulkan, di sini harus disajikan atau ditampilkan kepada yang mau membaca data kita. Maka di sini penyajian datanya dalam bentuk tabel, diagram. Nah, diagramnya ada dalam bentuk batang, lingkaran, dan grafik, yang mana nanti grafiknya akan dipilah-pilah lagi. Oke. Nah, ini pengertian statistika menurut KBBI ya. Jadi sebenarnya di Google juga sudah banyak ini, tapi tidak apa-apa, saya tampilkan saja. Pengertian statistika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Oke. Next. Nah, kemudian tadi pada pengumpulan data kan ada dua istilah, yaitu populasi dan sampel. Populasi di biologi juga ada kan. Nah, di statistika beda lagi. Populasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Atau lebih simpelnya seperti ini, misalkan seorang mahasiswa ingin meneliti minat baca di suatu SMK, misalkan minat baca siswa SMK X, misalkan seperti itu ya. Nah, yang populasi di sini adalah semua siswa SMK X itu. Nah, tapi si mahasiswa ini kan tidak mungkin meneliti semuanya. Kalau misalkan siswanya per tingkatan ada 300 siswa, kelas 10 saja 300 dikalikan 3 ada 900, satu persatu diteliti kan terlalu lama. Nah, akhirnya kan dia mengambil contoh dari kelas 10 ada 10 anak, kelas 11 10 anak, kelas 12 ada 10 anak. Nah, 10 anak dari masing-masing tingkatan ini mewakili keseluruhan siswa SMK. Nah, itulah yang dinamakan sampel. Jadi, kalau populasi itu seluruhnya, sampel ini sebagian kecil yang mewakili dari populasi ya, bisa dipahami. Ya, nanti didengar-dengarkan lagi sudah. Next. Sekarang kita masuk ke penyajian data. Penyajian data di sini ada tabel, ada diagram, kemudian
diagram sendiri dibedakan menjadi batang dan lingkaran. Kemudian ada grafik. Nah, grafik ini dibedakan lagi menjadi histogram, poligon, frekuensi, dan juga oktav. Oke, kita simak penjelasan lebih lanjut ya. Tabel, saya rasa kalian sudah familiar ya dengan tabel. Ini yang atas menunjukkan keterangan ada nomor, nama sales, bulan ya, item total yang wajib ada itu yang atas biasanya. Terus kadang-kadang yang samping juga ada. Nah, kalau ini tabelnya bentuknya vertikal, ada juga yang bentuknya horizontal, jadi keterangannya nanti di sebelah kiri, sini. Nah, itu ya, jadi ya suka-suka yang membuat tabel, yang penting bisa dibaca. Untuk tabel ini kan saya rasa cukup jelas ya pembacaannya. Nomor 1 di sini nama salesnya Edi, kemudian bulannya dia Januari, pendapatannya penjualannya berapa, Februari berapa, kemudian item yang dijual apa, totalnya sekian. Saya rasa untuk tabel ini sudah cukup jelas ya, cara membaca tabel seperti itulah ya kira-kira. Lanjut. Nah, diagram batang. Nah, diagram batang ini sama seperti koordinat kartesius. Jadi mempertemukan sumbu X sama sumbu Y. Di sini yang bawah itu kan seperti sumbu X, sedangkan yang tegak seperti sumbu Y. Yang bawah ini menyimbolkan ekstrakurikuler. Warnanya dibuat berbeda-beda supaya lebih menarik ya. Kemudian yang tegak ini banyak siswa atau frekuensi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler ini. Jadi misalkan majalah dinding ini tingginya sampai di mana, kita luruskan kan lurus dengan angka 8, berarti banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler majalah dinding adalah sebanyak 8 siswa. Begitu juga seterusnya cara membacanya sama, basket berarti 10 siswa dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran bentuknya seperti pizza. Menyajikannya bisa dalam satuan persen atau satuan derajat. Kalau kita menggunakan persen, maka satu lingkaran penuh itu asulah 100%. Jika ada satu potongan pizza atau satu potongan lingkaran yang di sudutnya ini ada simbol siku-sikunya, berarti dia kan 90 derajat ya sudutnya ya. Kalau kita menggunakan sudut, tapi berhubung ini menggunakan persen, maka kalau menggunakan persen, jika kita menemukan tanda siku-siku seperti ini, maka ini menandakan 25%, seperempatnya ya. Nah, satu lingkaran penuh 100%, sedangkan kalau kita menggunakan satuan derajat, maka satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Dan jika menemukan tanda siku-siku, maka menandakan bahwa sudut dari yang bertanda siku-siku ini adalah 90 derajat. Nah, biasanya pada soal-soal kalau misalkan kita menemukan tanda siku-siku, di sini tidak diberi keterangan dia berapa persen atau berapa derajat ya, karena sudah cukup dengan tanda siku-siku ini kita sudah bisa menentukan dia berapa persen atau berapa derajat ya. Oke. Jadi kalau misalkan diagram lingkaran ini kita mau menentukan derajatnya si sate ini, berapa derajat kasih sate, maka tinggal kita kurangkan 100% itu dengan bakso, pizza, mie goreng, dan bubur ayam ya. Nah, bakso dengan pizza sudah 50%, ditambah dengan mie goreng 50 ditambah 15, 65%, ditambah dengan bubur ayam tadi, dan siku-siku karena ini menggunakan persen berarti kan 25%, 65 ditambah 25 menjadi 90%. Nah, jadi totalnya bakso, pizza, mie goreng sama bubur ayam itu 90%, maka untuk satenya tinggal kita kurangi 100% dikurangi 90% menjadi 10%. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut next. Nah, berikutnya adalah histogram. Histogram ini hampir sama seperti diagram batang, hanya saja tampilannya dia rapat-rapat. Tidak ada jeda di antara batang dengan batang. Kemudian di sini yang ditampilkan adalah batas-batas antara batang dengan batang. Jadi seperti ini 14,5.
jangan 14,5 sudah. Misal saya ambil yang ini ya, 34,5. Nah, 34,5 ini miliknya dua area. Jadi dia itu milik area yang merah dan juga milik area yang coklat. Jadi ini mendua, terletak pas di batas di antara dua batang. Kalau diagram batang kan selalu ada jeda. Misalkan kalau pada diagram batang, area yang biru 1 sampai 9, area yang merah 10 sampai 19. Nah, kan 9 dengan 10 ada jedanya. 9 dengan 10 ada jedanya. Kok bisa Bu ada jedanya? Loh iya, jedanya di situ adalah 9,5. Jadi yang digunakan adalah bilangan real atau bilangan desimal ya. Jadi 9,8, 9,75 itu juga diperhitungkan kalau pada tampilan grafik-grafik seperti ini. Nah, ini 34,5 ini miliknya dua area, jadi dia milik dari area yang merah dan area yang coklat. 44,5 juga begitu dan seterusnya. Nah, jadi nanti cara menghitungnya kita jadikan dulu bentuk tabel, baru setelah itu bisa dihitung menggunakan rumus. Kalau misalkan mau menentukan min, median, modusnya ya nanti ada sendiri caranya. Oke, pokoknya intinya tampilan histogram itu seperti ini, seperti diagram batang, tidak ada jedanya, dan persekat ini adalah milik kedua batang yang mengapit di dua sisinya ya. Oke, next. Berikutnya adalah poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi di sini ya seperti grafik biasa. Ya, 62 ini berapa frekuensinya, 67 berapa frekuensinya dalam bentuk titik-titik-titik. Nah, setelah itu dihubungkan dengan garis. Kalau misalkan datanya berupa data kelompok, maka nanti dicari nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya saja yang ditampilkan di sini. Kalau ini sepertinya data tunggal, jadi bisa langsung digambarkan, tinggal di titik-titik dan dihubungkan dengan garis gitu saja. Ya, sama seperti grafik biasa, poligon frekuensi. Berikutnya ya ini. Oke, yang ini adalah OGIF. Ya, OGIF ini ada dua macam, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif itu gambarnya naik, kemudian kalau OGIF negatif gambarnya turun. Nah, pada gambar ini kan kita ada dua macam grafik kan, grafik yang warna biru dan grafik merah. Biru ini OGIF positif ya, jelas karena dia naik dari kiri ke kanan ya. Kemudian OGIF negatifnya yang warna merah. Nah, di sini ada keterangan F untuk yang biru, F kumulatif kurang dari. Berarti kalau yang merah kebalikannya, F kumulatif lebih dari. Maksudnya gimana Bu? Nah, jadi misalkan ini ya 60, di sini kok 0. Nah, jadi 60 0 ini yang dimaksud adalah yang mendapatkan, ini kan judulnya nilai ujian matematika kelas 10 SMAN 1 Bayung Lencir ya. Siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 60 ada berapa siswa? Siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 65 ada berapa siswa? Dan seterusnya di sini ya. Yang mendapatkan nilai ini ya kurang dari 85 ada 60 siswa dan seterusnya. Sampai yang paling tinggi 95. Siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 95 ada berapa siswa? Nah, yang terakhir ini menandakan jumlah siswa keseluruhan ya. Kalau misalkan batas paling tingginya 95, berarti kan semua siswa nilainya lebih rendah dari 95. Oke. Nah, kalau yang sebaliknya ini lebih dari. Jadi siswa yang mendapatkan nilai dari lebih dari 60 otomatis semua siswa. Nah, makanya di sini nilai lebih darinya sama dengan ini, nilai paling tinggi kurang darinya. Nah, yang mendapatkan nilai kurang dari 95, lebih dari 95 ada berapa siswa? Ada 0 siswa, karena tidak ada siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 95. Oke, begitu saja saya rasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.